Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dengan permata kuliahan Teknik Jalan Raya 1 dengan subbab pembagian kelas jalan perkotaan pada pertemuan ke-9. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan terkait materi pembagian kelas jalan perkotaan. Kalau kita melihat di rencana pembelajaran semester, maka sebenarnya ini masuk ke pertemuan ke-9. Akan tetapi karena materi yang kemarin itu masih belum selesai, nanti Bapak sesuaikan dengan materi, tapi saya harapkan nanti materi yang Bapak ajarkan ini bisa tersampaikan seluruhnya. Kalaupun tidak tersampaikan, nanti akan Bapak bikinkan sebuah video sehingga kalian bisa lebih mudah memahami dan juga PowerPoint-nya dalam bentuk PDF untuk kalian pelajari dan untuk kalian ulang-ulang. Oke, sebelum saya masuk ke materi hari ini, Bapak mengingatkan bahwasanya setelah saya evaluasi terkait ujian tengah semester ataupun tugas-tugas sebelum UTS, saya harapkan kalian lebih memperhatikan ya dalam pengumpulan waktu dan tata cara tugas ataupun UTS yang Bapak berikan. Jadi saya mohon dalam pengumpulan itu disesuaikan dengan waktu yang Bapak berikan. Ketika kalian mengumpulkan lebih dari waktu yang ditentukan, bisa kalian kumpulkan, akan tetapi sesuai perjanjian sebelumnya dan aturan, ketika kalian telat maka nilai UTS adalah tidak saya terima atau alias kosong. Jadi ini untuk pembelajaran supaya kalian lebih disiplin, tidak hanya mata kuliah saya, akan tetapi mata kuliah dari Bapak atau Ibu dosen yang lainnya. Jadi saya mohon untuk diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Oke, hari ini seperti tertera di slide yang Bapak berikan, di sini kita masuk ke pembagian klasifikasi jalan perkotaan dan saya gabung dengan perencanaan yang diperlukan untuk menentukan kelas jalan. Jadi saya mengambil beberapa materi dari MKJI ataupun buku-buku literatur yang terkait. Oke. Saya lanjutkan untuk pertemuan hari ini, kita mulai dari latar belakang. Jadi di sini yang melatar belakangi adalah saya mengambil dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Peraturan PP atau Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2006 terkait dengan jalan, di mana isinya adalah pengelolaan dan penanganan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum terkait penyelenggaraan jalan telah terbagi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Prasarana dan sarana dasar bidang pekerjaan umum yang penyelenggaranya merupakan wewenang tugas pemerintah di bidang jalan, yang meliputi ada dua, yaitu penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan secara nasional. Yang secara umum itu adalah secara makro yang mencakup seluruh mulai dari status jalan, baik itu jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten dan kota, bahkan itu jalan di pedesaan. Kemudian yang dimaksud di jalan nasional di sini adalah ruas jalan yang menjadi kewajiban dan merupakan kewenangan dari pemerintah. Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional meliputi di sini ada pengaturan, kemudian pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Nah, itu sekilas terkait dengan latar belakangnya. Kemudian kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 terkait dengan jalan, di sini ada, saya mengambil beberapa aja ya, jadi kebijakan pembangunan jalan. Jadi di sini ada beberapa kebijakan dalam pembangunan jalan yang bertujuan, yang pertama adalah untuk ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan. Kemudian peran dari masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, kemudian peran institusi penyelenggaraan jalan secara optimal dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
pelayanan jalan yang handal dan prima, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Kemudian, adanya sistem jaringan jalan yang efisien dan efektif guna mendukung terselenggaranya sistem transportasi jalan yang terpadu. Kemudian, pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka. Nah, ini bisa kalian baca lagi atau kalian download di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Tidak usah dihafal, cukup nanti dipahami mana-mana yang bab yang penting bisa diambil untuk referensi. Kemudian di sini ada lanjutan, tetap masih kita berbicara terkait Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Di sini ada beberapa kebijakan pembangunan yang terkait, yang pertama peran jalan, kemudian ada fungsi jalan itu sendiri, yang ketiga status jalan, yang keempat adalah kewenangan. Kemudian ada juga hak dan kewajiban masyarakat. Jadi dalam upaya penyelenggaraan jalan ini ada hak dan kewajiban dari masyarakat. Jadi masyarakat itu berperan serta dalam penyelenggaraan jalan. Kemudian masyarakat berhak memperoleh manfaat dari penyelenggaraan jalan. Kemudian berkewajiban ikut serta menjaga ketertiban dan pemanfaatan fungsi jalan. Jadi di sini nanti kalian sebagai seorang mahasiswa atau sebagai pengguna jalan wajib menjaga pemanfaatan jalan. Kemudian yang selanjutnya adalah ada, nanti saya jelaskan terkait bagian-bagian jalan meliputi rumaja, rumija, dan ruwaja. Kalau yang kemarin saya sepertinya sudah menjelaskan sekilas ya, nanti supaya lebih paham saya jelaskan secara detail di slide selanjutnya. Kemudian di undang-undang juga membahas terkait penyelenggaraan jalan tol, yaitu sebagai wewenang pemerintah dilaksanakan oleh BPJT. Jadi di sini BPJT itu sebuah badan yang mengatur jalan tol. Seperti itu. Nah, kalau kita bisa melihat gambar di slide, di sini ada pembagian jalan menurut status. Yang pertama ada jalan nasional, jalan kota, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Nanti pengertian masing-masing ini bisa secara detail kalian lihat di MKJI ataupun di Undang-Undang Nomor 38. Kemudian di sini ada pengelompokan kelas jalan menurut spesifikasi penyediaan prasarana. Ada yang namanya jalan bebas hambatan, kemudian ada jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil. Kalau kita berbicara terkait jalan bebas hambatan, di sini ada aturan-aturan yang harus dipenuhi atau minimal. Di sini minimum lebarnya itu 2 kali 7 meter, divided, tidak ada persimpangan sebidang. Kemudian kalau jalan raya minimum 2 kali 7 meter, kemudian kalau jalan sedang minimum 7 meter, dan jalan kecil minimum 5,5 meter. Jadi kalau melihat spesifikasi ini menurut di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ya, untuk lebar minimumnya. Kemudian kita mencoba sedikit ya mengulas terkait asas penyelenggaraan jalan. Di sini ada beberapa asas yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada asas kemanfaatan, kemudian asas keamanan dan keselamatan. Jadi sebuah jalan itu harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jalan. Kemudian ada asas keserasian, ada asas keselarasan dan keseimbangan, kemudian asas keadilan, asas transparansi dan akuntabilitas, asas keberdayaan dan keberhasilan, dan yang terakhir adalah asas kebersamaan dan kemitraan. Nanti penjelasan ini bisa kalian baca ya. Kemudian kita masuk yang terpenting ini terkait klasifikasi dan fungsi jalan. Kalau secara klasifikasi secara fungsional dibagi ada sistem jaringan primer, ada arteri primer, kolektor primer, dan lokal primer. Kemudian ada sistem jaringan sekunder, itu meliputi arteri sekunder, kolektor sekunder, dan lokal sekunder. Kemudian klasifikasi jalan, ada klasifikasi menurut fungsi jalan,
kemudian klasifikasi menurut kelas jalan, medan jalan, dan wewenang pengelolaannya. Oke, kita breakdown satu persatu ya. Nah, di sini ada klasifikasi menurut sistem ya. Jadi yang pertama adalah sistem jaringan jalan primer. Jadi jaringan jalan tersebut dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah dan menghubungkan simpul jasa distribusi yang berwujud kota. Kemudian ada yang namanya sistem jaringan jalan sekunder. Fungsinya adalah mempunyai peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat yang ada ya. Jadi yang kalau yang sekunder biasanya ada di dalam kota yang menghubungkan antar dan dalam kawasan di dalam kota. Kalau kita melihat di rencana tata ruang wilayah, di situ ada nanti juga sekilas terkait pembagian jalan. Misalnya di rencana tata ruang wilayah Kota Malang. Nah, di situ secara makro, secara komprehensif sudah dijelaskan mana-mana jalan yang termasuk jalan primer dan jalan sekunder. Kemudian ada yang namanya pusat-pusat produksi. Nah, di sini maksudnya apa? Di sini pusat-pusat yang menghasilkan barang dan jasa termasuk kawasan permukiman dan kawasan lainnya. Kemudian ada namanya simpul jasa distribusi, di mana pusat-pusat kegiatan yang mempunyai jangkauan pelayanan nasional, wilayah, dan lokasi. Kalau kalian belajar di ilmu perencanaan wilayah, di situ nanti ada namanya analisis lokasi dan pola ruang. Di situ nanti menyebutkan bagaimana simpul-simpul jasa distribusi dan bagaimana cara pengelolaannya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan di pengelompokan jalan menurut fungsi. Jadi saya mengambil di paduan teknis pelaksanaan layak fungsi jalan pada tahun 2012. Yang pertama ada jalan arteri, jalan yang melayani angkutan utama. Ciri perjalanannya adalah perjalanan jarak jauh dengan kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Kemudian yang disebut dengan jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi. Dengan ciri ketika kita berbicara terkait jalan kolektor, yang pertama adalah perjalanan jarak itu sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Kemudian ada namanya selain tadi ya, dua, yang ketiga adalah jalan lokal. Nah, jalan lokal itu ya jalan yang melayani angkutan lokal, di mana ciri-cirinya yang pertama adalah perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan maksud tidak dibatasi. Kemudian ada namanya jalan lingkungan, jalan yang melayani angkutan lingkungan, perjalanan jarak pendek, dan kecepatan rata-rata rendah. Kemudian kita masuk ke karakteristik jalan. Yang kemarin sekilas ya saya menjelaskan terkait bagian-bagian jalan. Kemudian ada namanya potongan melintang jalan, ada namanya jalur lalu lintas, ada namanya lajur, ada namanya bahu jalan, kemudian ada namanya median, dan juga fasilitas pejalan kaki. Kemudian kalau kita berbicara terkait volume lalu lintas, ada namanya SMP. Nah, ini singkatannya adalah satuan mobil penumpang. Kemudian ada volume lalu lintas rencana, volume lalu lintas harian rencana, kemudian volume jam rencana. Kemudian yang terakhir ada namanya kecepatan rencana. Kemudian terkait dengan jarak pandang, di sini ada jarak pandang henti atau JH, kemudian jarak pandang mendahului atau JD. Nah, ini gambar atau grafik ini saya ambil dari Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2000 terkait jalan. Kalau kalian bisa melihat di slide ini ada beberapa bagian atau diagram mulai dari pengaturan, kemudian ada namanya pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Kalau di sini yang pertama dari sebelah kiri ada dasar acuannya, kita melihat di rencana pembangunan jangka panjang, baik itu dari nasional, provinsi, kabupaten, ataupun kota. Selain RPJP, apalagi yang kita perlu melihat di kebijakan atau aturan? Yang kedua adalah terkait dengan rencana tata ruang wilayah. Jadi ketika kita merencanakan sebuah jalan, kita harus melihat aturan atau tata ruang yang di atasnya. Kita melihat
mulai dari nasional dulu, bagaimana perencanaan di nasional, kemudian kita breakdown ke provinsi, kabupaten sampai kabupaten atau sampai kabupaten atau kota. Nah, situ dalam perencanaan harus sinergis mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Kemudian ada perumusan kebijakan perencanaan, kemudian penyusunan perencanaan umum sampai pengendalian penyelenggaraan jalan secara makro. Nah, ini termasuk di pengaturan. Kalau kita berbicara terkait di pembinaan, maka perlu yang pertama adanya penyusunan dan penetapan NSPK, kemudian pelayanan dan pemberdayaan sumber daya manusia sampai dengan penelitian dan pengembangan jalan. Kemudian pada tahap pembangunan di sini perlu adanya pemrograman dan penganggaran. Terus bagaimana kita merencanakan teknis jalan, kemudian berbicara terkait pengadaan tanah dan pelaksanaan konstruksi. Kemudian setelah itu pada tahap pengawasan perlu adanya pengawasan di bidang pengoperasian dan pemeliharaan dan pengawasan sampai dengan tahap konstruksinya. Nah, di sini kalau kita lihat ada bagan ke kanan ya, ada 2 bagan. Di sini ada namanya perumusan kebijakan perencanaan jalan, kemudian penyusunan perencanaan umum atau yang disebut PPU, rencana umum jangka panjang jaringan jalan atau RUJPJJ, kemudian rencana umum jangka menengah jaringan jalan. Nah, ini mirip dengan perencanaan tata ruang. Ini harus secara sistematis mulai dari tahap awal, dari tahap perencanaan harus diperhatikan sampai dengan tahap yang terakhir sampai dengan keluar outputnya. Nah, ini bisa kalian lihat juga di Peraturan Presiden 34 tahun 2006. Silakan bisa kalian download dan dibaca-baca. Oke, kita masuk ke bagian jalan perkotaan. Kalau kita berbicara terkait bagian jalan perkotaan, ada namanya rumaja, rumija, dan ruwaja. Nah, sini secara jelas bagaimana pembagian dari rumaja. Jadi kalau yang berwarna putih itu rumaja mulai dari median jalan, kemudian ada jalur tepian, ada jalur lalu lintas atau lebar efektif atau WE ya namanya, kemudian ada bahu jalan, kemudian ada ruang lanskap, ada trotoar atau untuk berjalan kaki, ada saluran tepi biasanya untuk drainase. Nah, ini termasuk masuk ke rumaja. Kemudian kalau kita berbicara tentang rumija, ini di luar rumaja. Nah, seperti ini yang warnanya biru. Kemudian kalau ruwaja itu jalur tanah tertentu di luar dari rumaja dan rumija. Nah, ini yang berwarna kuning adalah ruang pengawasan jalan atau ruwaja. Nah, bagian jalan ini mengambil dari pedoman Permen PU nomor 20 tahun 2010. Ini kita berbicara tentang pedoman pemanfaatan bagian-bagian jalan, Permen PU ya. Kemudian ada Permen PU juga tahun 19 tahun 2011. Nah, kalau Permen PU yang nomor 9 tahun 2011 kita berbicara terkait persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan jalan. Jadi supaya kalian perhatikan, kalau kalian sebelumnya sudah mendapatkan jadi aturan dari urutan undang-undang itu mulai undang-undang, kepres, perpres, inpres sampai perda. Seperti itu. Nah, ini kalian harus paham ya dalam pembagian bagian jalan perkotaan dari jari bahu sampai bahu kanan kiri ini termasuk di badan jalan. Nah, ini jelas sekali pembagian jalan perkotaan. Nah, ini studi kasus ya, studi kasus nanti kalian harus bisa praktek ya. Studi kasus saya mengambil ruas jalan di Kabupaten Probolinggo yang ke arah Bromo, yaitu di Jalan Raya Tongas, Lumbang, dan Sukapora. Nah, di sini ada tabel, jadi tabel nanti kalian praktekkan ya. Di sini ada nama ruas jalan, fungsi jalannya apa. Kalau jalan Raya Tongas Lumbang termasuk jalan keluarga primer, kemudian ada aspek
Kemudian ada kondisi geometri atau fisik jalan, meliputi aspek, standar, existing, dan kesesuaian. Kalau kita berbicara tentang aspek, ada tipe jalan, dua lajur, dua arah, UD atau undivided, tidak terbagi. Kemudian existingnya dua lajur dua arah, sama ya tipe jalannya, kesesuaiannya itu sesuai. Kemudian ada lebar lajur lalu lintas, kemudian bagaimana kondisi medianya, kemudian bahu jalannya, trotoarnya bagaimana, kondisi salurannya bagaimana, dan jenis perkerasan bagaimana. Nah, ini mengambil di panduan teknis pelaksanaan laik fungsi jalan tahun 2012. Nah, ini nanti lebih mudah kalian tabelkan seperti ini. Jadi kita melihat pada kondisi existingnya dengan melihat variabel ini, kemudian standarnya seperti apa sih? Kalau misalnya kalau arteri itu standarnya lebarnya berapa, kemudian kondisi existingnya seperti apa. Ketika kondisi existingnya tidak sesuai, misalnya nah ini lebar jalan ya, lebar jalan pada kondisi standarnya itu 7 meter, tetapi pada kondisi existingnya hanya 6 meter, maka di kolom kesesuaian maka tidak sesuai. Nah, ini kita lihat, coba kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya dari tadi ya, dari ruas jalan Tongas Lumpang Sukapura ini, lebarnya 3 meter ini yang termasuk Rumaja 8 meter ya, 3 meter tambah 3 meter, kemudian 1 meter kanan kiri 8 meter, kemudian rumijanya, dan ini ruasjanya. Ini tipe jalan 2/2 undivided, dua lajur, dua arah, tidak terbagi. Kemarin di soal UTS ya, kan sudah juga. Ini supaya kalian lebih memahami, nanti dibikin seperti ini ya. Di sini ada gambar atau foto pada kondisi existing. Nah ini contohnya ya. Dan sekarang ini supaya kalian lebih memahami, saya berikan tugas. Jadi ini tugas berikutnya ya. Yang pertama adalah ini dibikin individu aja, jadi satu orang satu tugas. Silahkan kalian pilih identifikasi jalan existing di kota masing-masing. Misalnya kalian berada di kampung halaman masing-masing, silahkan kalian identifikasi. Kemudian kalian potret, silahkan kalian potret. Kemudian kalian bikin seperti diagram ini. Jalan, nama jalannya apa, fungsi jalannya apa, kemudian aspeknya seperti ini. Nah, ini kalian sesuaikan standarnya. Kemudian kalian lihat di kondisi existing, kalian ukur apakah sesuai atau tidak sesuai. Setelah itu saya minta digambar seperti ini dengan ada foto atau kondisi existing untuk mewakili bahwa kalian benar-benar mengukur atau survei ke jalan tersebut. Digambar geometri jalan dan dokumentasinya dikumpulkan minggu depan ya. Jadi kita perkuliahan hari Rabu, berarti Rabu depan. Nanti silakan untuk bagaimana aturan atau bagaimana cara pengumpulan, nanti saya jelaskan di Google Classroom. Saya share di situ. Nah, gitu ya, paham ya? Tolong tugasnya ini diperhatikan. Silakan apabila ada pertanyaan ataupun ada unek-unek, silakan ditanyakan pada kolom video yang saya bikin ini atau di Google Classroom, sehingga nanti kalian paham tugas yang saya berikan. Oke, mungkin cukup sekian dulu materi yang Bapak sampaikan. Semoga dengan sedikit materi ini kalian bisa memahami dan meresapi makna ataupun materi terkait dengan geometri jalan yang saat ini ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan.